A legacy isn't built in a moment, it's built in faithfulness. What God places in our hands was never meant to stay with us. A gift grows when it is shared. Faith grows when it is lived. Across generations, truth is spoken, values are carried, and lives are shaped, not just by what we achieve, but by what we pass on. Because a legacy of faith doesn't end with us. It multiplies in the gifts we nurture, in the lives we invest in the truth we carry forward. What we pass on today will echo in generations we may never see, because legacy is not what we leave behind, but what continues through others. Selamat datang, selamat bergabung kembali di tempat ini. Sungguh senang melihat wajah-wajah yang bisa hadir pada pagi hari ini. Dan kami juga menyambut Bapak Ibu yang hadir secara online. Welcome di IFGF Jogja. Bapak Ibu, ketika kita membaca sebuah buku, sebuah novel, ketika buku ini selesai bisa jadi kita lupa ya dengan berbagai hal yang kita baca. Atau ketika kita nonton sebuah film, ada part-part yang mungkin kita sudah nggak lagi ingat. Demikian juga ketika kita hadir di sebuah ibadah kita hari ini, bisa jadi kita pulang dengan tidak mengingat satu hal yang spesial di dalam hidup kita. Dan kita nggak pengen hal itu terjadi dalam hidup kita. Dan kita pengen pada hari ini kita semua punya momen, punya experience yang spesial sama Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita minta sama Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami rindu Tuhan. Tidak hanya kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Tapi pada hari ini Tuhan kami minta Tuhan, favor-Mu Tuhan, kami minta Tuhan. Kami punya pengalaman yang istimewa Tuhan hari ini. Perjumpaan kami dengan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami alami hari ini tidak akan berlalu sia-sia. Menjadi pengalaman spesial yang membawa hidup kami semakin dekat kepada-Mu. Dan menjadi alat yang boleh Tuhan pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Semua yang percaya boleh katakan amin. Saya terlalu yakin dan percaya Tuhan yang dahsyat hidup di dalam hati kita, amin. Amin. Yang siap meninggikan nama Tuhan, Allah yang dahsyat, mari tepuk tangan semua, come on. Saya mau kita bersorak-sorak sama-sama. With singers, let's sing. Tiada lelah sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Sekarang katakan seperti ini, katakan imanku semua. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan yes. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidup
ataupun Anda yang ada di online pasti mau bersuka cita lebih lagi. Karena Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Kita mulai seperti ini, boleh tepuk tangannya kayak gini, ikut tempo saya. Nah ini udah mulai sama-sama nih. Udah mulai satu hati di tempat ini, oke? Saya mau kita nyanyi lagu ini, oke? Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Come on. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Saya yakin semuanya mau melihat nama pujian ini semua. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Tepuk tangan lagi semua. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Semua. Bersorak-sorak. Bersorak-sorak. Muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti. Lagi ya. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Muliakan nama-Nya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya. Satu-satunya penebus. Yang mampu. Yang sanggup. Yang dahsyat. Kita hidup. One, two, three, we go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan. Lagi semua. Katakan kiri kananmu. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Doa iman. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Lagi. One more time, jemaat Tuhan semua. Lagi memuji Dia. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan. Lagi sepakat. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. One more time. Nyatakan. Dia perlindungan. Suara-suara lagi, come on. Sepakat semua. Sorakan namanya Yesus. Sekali lagi Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Habis tenaga nanti ibadah kedua nggak lanjut. Yang percaya kalau Tuhan begitu baik dalam hidup kita, boleh kasih tepuk tangan lagi dong jemaat Tuhan.
Yes. Hari ini, momen ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa bersuka cita memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan, masih sering kali kami lalai. Hari ini kami bersuka cita, besok mungkin kami meragukan kasih setia-Mu Tuhan. Gak cuman saya yakin mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di online juga mungkin pernah ngerasain ini. Hari ini kita bisa bersuka cita, besok kita bertanya bagaimana kerjaan saya, bagaimana usaha saya, bagaimana keluarga saya. Tapi boleh gak saya pengen ngajak kita di momentum hari ini, di dalam pujian penyembahan kita berserah. Karena lewat pujian ini berkata, walaupun gunung itu tidak berpindah, tapi iman yang mau kita bawa, kita mau pegang ada pada Tuhan yang setia, yang selalu memberikan kemenangan daripada kemenangan yang lainnya. Karena rancangannya begitu indah. Amin. Let's take our moment. Mari kita ambil waktu beberapa saat ini sebelum kita menaikkan pujian ini. Thank you Lord Jesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. With one voice sama-sama. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu. Kami percaya pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan.
karena Engkau baik, bukan hanya karena berkat-Mu melimpah, tapi Engkau layak disembah. Kau setia, Kau setia. Kami percaya, kami percaya. Kami mau nyatakan walaupun masalah kami ada, Kau selalu ada bersama kami. Pun masalahku masih ada, tetap percaya. Rencana-Mu terindah, pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, katakan walaupun masalahku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Rencana-Mu terindah, pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Kau setia, katakan iman yang ku pegang. Oh, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi, sepakat sama-sama. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Dengarlah seruan umat-Mu Tuhan. Ku dalam lembah gelap, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Iman yang aku Mari kita beri tempat kepada Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, menjamah setiap hati kita lebih lagi ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ambil alih Roh Kudus, ambil alih semua. Hanya Engkau dan umat-Mu Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Dia. Jangan terburu-buru. Nikmati. Nikmati. Hirup udara surga di tempat ini. Ada surga yang terbuka. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. jemaat saja.
Masih Anda sendiri ya. Waktu teguhkan hati, kuatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat. Yuk sama-sama. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti akan terbaik. Angkat suaramu, katakan semua. Waktu Tuhan pasti Diberkatilah engkau, diberkati setiap Anda semua jemaat. Amin. mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti akan terbaik. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan ya bagi hadiratnya di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Yes. Yes. Yes Tuhan. Tetap percaya. Biarkan musik melantunkan pujian ini ya. Kita semua terima saja, terima kekuatan yang dari Tuhan. Ayo masing-masing pribadi berdoa, bersyukur. Terima kasih Bapa. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat sendiri bilang lewat. Sekali lagi Anda bilang kepada Tuhan, bilang terima kasih Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Ini keyakinan kami Tuhan. Lewati Waktu Tuhan pasti yang yang bangga akan Yesus Allah kita yang setia. Yang Anda semua di sana merasakan jamahan hadirat Tuhan, tepuk tangan tanpa berkesudahan bagi Dia di tengah-tengah kita. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersabda, berfirman Tuhan, hati kami siap. Hati kami buka buat firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak Edi menyampaikan kebenaran firman. Kami sungguh bersyukur hari ini bisa ada dalam rumah. Sebab lebih baik satu hari di dalam rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di tempat ini ada kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Yuk kita angkat Alkitab kita bersama-sama. Semuanya angkat ya. Kita deklarasikan iman percaya kita. Bilang ini kabar baik. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission,
connect with God, and make disciples. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan sebelum duduk. Boleh beri senyum satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus sayang kalian. Selamat datang ya Pak Jason dan keluarga yang kita kangenin, kita rindukan. Dan Anda semua yang juga hadir di tempat ini. Saya melihat wajah-wajah yang setia yang ada di tempat ini. Dan ada beberapa juga yang baru. Kehadiran Anda adalah jawaban doa Tuhan bagi kami semuanya. Boleh tepuk tangan buat Anda dong, saudara-saudara. Dan sekarang kasih semangat buat Bapak Edi yang akan menyanyikan firman Tuhan. Yuk tepuk tangan ala AFJF Jogja. Ayo semangat, gegap gembita. Haleluya. Terima kasih Pastor Dev. Siapa yang merasakan berkat Tuhan sukacita pada pagi hari ini? Kalau kita bisa menjaga sukacita kita sepanjang hari, sepanjang waktu kita seperti pagi hari ini tadi, firman kita pada hari ini kayaknya nggak perlu disampaikan. Karena sukacita sudah menyelimuti kita di sepanjang hari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke firman pada pagi hari ini, kita masih berada di bulan Juni dengan tema besar Legacy of Promise. Dan mari kita tengok sebentar. Minggu-minggu kemarin kita belajar tentang apa? Minggu pertama kita belajar tentang a life set apart, hidup yang dikhususkan. Abraham hidup sebagai orang asing dan pendatang, tetapi orang-orang di sekitarnya itu melihat dia bukan cuma dari kekuasaannya, bukan dari cuman harta bendanya, tetapi juga dari imannya. Bukan cuman statusnya, tetapi imannya yang selalu berada di dalam Tuhan. Di minggu kedua kita belajar tentang something worth fighting for. Sesuatu yang layak diperjuangkan. Abraham tidak membiarkan masa depan Ishak itu begitu saja, tanpa arahan yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, dan gak mau menjalankan semuanya secara otomatis. Abraham bahkan memilih jalan yang lebih sulit untuk menjaga janji Tuhan itu tetap ada di dalam generasi berikutnya. Dan di minggu ketiga kemarin kita belajar tentang what God remembers. Apa yang Tuhan ingat. Dan ternyata yang Tuhan ingat itu bukan cuma warisan harta benda kita untuk generasi-generasi kita, tetapi kehidupan kita yang setia di dalam Tuhan, kehidupan kita yang selalu mengandalkan Tuhan, itu yang Tuhan ingat di dalam Dia. Minggu ini kita akan belajar tentang stand strong. Minggu di mana kita mau belajar bahwa kehidupan kita itu ada sesuatu yang harus kita tangkap. Bahwa legacy of promise itu bukan cuma hidup yang bebas dari tantangan. Kalau kita udah ikut Tuhan, bukan dalam artian bahwa hidup kita itu bebas dari tantangan, nggak ada masalah sama sekali. Tetapi yang mau kita pelajari dari pagi ini bahwa hidup kita itu walaupun ada tantangan, kita tetap harus bisa dan mau berdiri teguh di tengah tantangan itu. Lewat hidup Ishak nanti kita akan belajar bahwa untuk mewarisi iman yang Nia terima, Ishak membangun hidup yang berpusat kepada Tuhan dan berpegang pada janji yang bertahan melampaui segala perlawanan. Bapak Ibu, siapa yang nggak ngerti brand Lego? Saya rasa kita semua ngerti brand Lego, apalagi yang punya anak-anak. Anak saya ini dulu zaman masih kecil juga penggemar Lego, punya berbagai macam Lego yang dari serinya itu ada banyak sekali. Dan Lego itu menjadi koleksi dari baik anak kecil maupun orang-orang dewasa, semuanya suka dengan mengkoleksi Lego. Lego itu lahir di kota Billund, Bapak Ibu. Billund itu ada di kota Denmark. Dan pendirinya itu adalah seorang tukang kayu namanya Ole Kirk Christiansen, bukan Christiansen kita ya. Jadi ini Christiansen yang berbeda. Dan kalau kita ikuti sejarahnya ada satu hal yang terus berulang di dalam perjalanan si Lego ini tadi. Di tahun 1924, bengkel Lego itu terbakar. Bengkelnya yang pertama kali terbakar, namanya bukan Lego pada waktu itu. Di tahun 1942, di tengah Perang Dunia Kedua, pabriknya terbakar lagi. Semua rancangannya terbakar habis, alat-alatnya terbakar habis, semua stoknya semuanya terbakar dalam satu malam. Padahal itu kerja yang sangat lama, hasil kerja yang sangat lama. Dan di tahun 1960,
kejadian yang sama terulang kembali. Gudangnya yang menyimpan seluruh mainan kayu pada waktu itu juga terbakar lagi dengan habis. 3 kali Bapak Ibu, perusahaan Lego sebelum Lego waktu itu sampai terbakar 3 kali. Kalau kita yang mengalami, bisnis kita yang mengalami hal yang sama seperti itu, apa yang ada di pikiran kita? Mungkin aduh, kayaknya Tuhan ini bukan jalan dari Tuhan deh. Apa aku harus menyerah ya? Apa aku harus tutup ya bisnis ini? Tetapi kalau kita melihat dari Lego, dari keluarga Christiansen ini, mereka memilih sesuatu yang lain. Mereka membangun kembali dan justru setelah kebakaran di tahun 60 itu, mereka mengambil sebuah keputusan besar, mereka berhenti membangun, membuat mainan-mainan dari kayu. Dan akhirnya mereka membangun model Lego yang pertama, mainan dari bata-bata plastik yang disusun sedemikian rupa seperti mainan Lego yang kita kenal pada saat ini. Nama Lego itu sendiri berasal dari bahasa Denmark yang kepanjangannya Leggat, semoga benar ngucapinya. Artinya bermain baik, play well, bermain dengan baik. Bangunannya pernah terbakar, persediaannya pernah habis, tetapi 3 kali itu tidak membuat visi Lego menjadi hilang. Nilai-nilai yang diwariskan, warisan-warisannya dari satu generasi ke generasi berikutnya itu tidak ikut terbakar. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, api bisa menghancurkan bangunan kita, tetapi api tidak harus menghancurkan warisan kita. Dan itulah yang kita akan pelajari di minggu ini lewat perjalanan Ishak. Jadi kalau kita mau ringkas dengan cepat, apa yang Tuhan mau bicara sama kita pada pagi hari ini? Legacy of Promise itu tentang membangun hidup yang berpusat kepada Tuhan dan berpegang pada janjinya yang bertahan melampaui segala perlawanan. Terus bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana kita bisa terus berdiri teguh di dalam tengah permasalahan yang menerpa kita? Kita mau belajar dari 3 hal. Yang pertama tentang legacy that keeps digging, warisan yang terus menggali. Kita akan belajar dari Kejadian 26, mari kita baca bersama-sama dari pasal 26 ayat 14 sampai 22. Kita baca bergantian aja ya. Yang genap bapak, ibu-ibu, bapak-bapak dan pria, yang ganjil ibu-ibu dan para wanita. Mari kita baca. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Adalah sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kalau kita ngelihat polanya Bapak Ibu, Ishak itu menggali kemudian direbut. Dia gali lagi, direbut lagi, bertengkar lagi, dan berpindah lagi. Gali lagi dan berpindah. Dari Esek, Sitna, sampai akhirnya ke Rehobot, yang artinya kelonggaran. Kalau kita pernah, saya rasa setiap kita di rumah ada dispenser ya. Kalau ada dispenser yang Bapak Ibu ingat, ada dispenser yang air dingin, air panas. Kalau kita biasa minum dispenser air panas, itu ada satu tombol yang harus dipencet di atasnya atau ada knop yang harus diputar sehingga air panas itu bisa keluar sebagai perlindungan. Kalau kita bisa
melihat. Mungkin kadang-kadang waktu kita mau ngambil air panas kita lupa. Kita pencet-pencet dispensernya, mana kok nggak keluar-keluar airnya. Kita cek galon segala macam. Ternyata kita lupa cuman harus mencet tombol itu atau kita harus muter knob itu supaya air panas itu bisa keluar. Dan mungkin di dalam waktu itu kita berpikir bahwa kita harus beli dispenser baru. Kita harus beli galon yang baru. Padahal airnya ada, sumbernya masih ada, yang kita perlu cuman pencet knob itu tadi. Dan itu juga yang dilakukan oleh Ishak. Jika kita kembali ke awal Kejadian 26, sebelum Ishak menghadapi berbagai konflik dan penolakan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengingatkan akan janjinya. Di ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Di tengah ketidakpastian yang akan dihadapinya, Tuhan itu tidak menjanjikan bahwa jalan Ishak itu akan mudah. Namun Tuhan memberikan satu hal yang jauh lebih penting, yaitu janji penyertaannya. Janji itulah yang kemudian menjadi dasar Ishak untuk bisa tetap stand strong, untuk bisa berdiri teguh di tengah tantangan, penolakan, dan perlawanan yang kemudian datang di dalam kehidupannya. Namun Tuhan juga tidak hanya mengingatkan Ishak tentang apa yang akan Tuhan lakukan. Tuhan juga mengingatkan dia tentang kehidupan Abraham ayahnya. Di ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Dengan demikian, Ishak itu menerima dua janji dari Tuhan, dua hal dari Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan untuk masa depannya, dan juga teladan iman yang sudah diwariskan oleh ayahnya. Tuhan sedang menunjukkan betapa warisan yang diterima Ishak itu bukan cuma sekedar janji, tetapi juga kehidupan yang telah terbukti kalau waktu itu Abraham bersetia berjalan bersama dengan Tuhan. Abraham itu bukan cuma hanya meninggalkan sumur-sumur yang dapat dilihat secara fisik saja, tetapi ia juga meninggalkan ketaatan, iman, dan kesetiaan kepada Tuhan. Warisan yang kini bisa terus dihidupi oleh Ishak di dalam generasinya. Sumur pada masa itu adalah sumber kehidupan, Bapak Ibu. Namun secara rohani sumur-sumur ini juga menggambarkan warisan iman yang telah lebih dahulu dibangun oleh Abraham. Dengan menggali kembali sumur-sumur Abraham, Ishak menunjukkan bahwa warisan iman itu bukan hanya untuk diterima, tetapi juga untuk dihidupi. Ia tidak hidup dari pengalamannya Abraham saja, tetapi dia juga menggali sendiri, mengalami sendiri penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Namun pengalaman itu juga datang bukan tanpa proses sama sekali. Sama seperti Abraham yang harus berjalan bersama dengan Tuhan dalam berbagai musim kehidupan Abraham, Ishak pun harus belajar untuk menghidupi warisan yang sudah ada di dalam kehidupannya. Di tengah tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupannya, tantangan-tantangan yang nyata. Menghidupi warisan itu tentunya bukan hal yang mudah. Namun Ishak tidak membiarkan penolakan, pertengkaran yang terjadi di dalam kehidupannya itu bisa menghentikan dirinya. Ia terus menggali, terus melangkah karena mengerti bahwa sumur-sumur itu adalah sumber kehidupan yang perlu untuk dihidupkan kembali. Walaupun menghidupi warisan iman, itu bukan berarti bahwa hidup itu tanpa tantangan. Jadi kalau kita seringkali yang sering menjadi pemikiran orang-orang di luar adalah kalau kita udah ikut Tuhan, kita udah jadi Kristen, kita udah bertobat, hidup kita itu akan enak-enak aja. Hidup kita itu akan penuh tantangan. Padahal bukan seperti itu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Walaupun Ishak mengalami berbagai tantangan di dalam kehidupannya, tetapi ia tetap memilih percaya untuk terus hidup bersama dengan Tuhan. Karena itulah Ishak terus mampu untuk menggali dan tetap berdiri teguh di tengah perlawanan yang terjadi. Sampai akhirnya Tuhan membawa dia kepada sumur yang namanya Rehobot itu tadi. Di Barcelona, Bapak Ibu, ada sebuah gereja namanya Sagrada Familia. Gereja ini dibangun di tahun 1882, dirancang oleh Antoni Gaudi, salah satu proyek arsitektur paling ambisius di dunia pada waktu itu. Dan pembangunannya tidak pernah mulus. Keterbatasan dana, perubahan zaman, peperangan terjadi. Bahkan kerusakan dari sebagian rancangan-rancangan asli juga terjadi dalam proses pembangunannya. Berkali-kali ada banyak alasan untuk
para pembangun dari panitia pembangun itu untuk memilih berhenti, itu ada banyak alasan untuk mengambil keputusan itu. Tetapi apa yang terjadi? Pembangunan itu terus berjalan, pembangunan itu terus berlanjut, lebih dari 140 tahun dari batu pertama diletakkan sampai gereja itu dinyatakan selesai. Dan generasi yang mengerjakannya sekarang itu tidak sedang membangun dengan visi mereka sendiri. Mereka sedang menjaga visi dari generasi-generasi sebelumnya yang meletakkan batu pertamanya dari sebelum mereka lahir. Sama juga seperti Ishak. Ketika ia melihat sumur Abraham, itu sudah ditutup sama orang-orang Filistin, ia tidak menganggap sumur itu menjadi satu hal yang kuno, atau bahkan sudah tidak relevan lagi. Ia menggalinya kembali karena di sana ada sumber kehidupan yang pernah mengalir bagi generasi sebelumnya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau menghidupi warisan iman itu tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Akan ada kesibukan di dalam kehidupan kita. Akan ada tantangan dari orang-orang di luar kita. Ada kekecewaan, ada kompromi yang mungkin harus kita ambil atau kita lakukan. Dan ada berbagai hal yang berusaha untuk menutup sumur-sumur rohani di dalam kehidupan kita. Namun seperti Ishak juga, kita dipanggil untuk terus menggali. Banyak dari kita yang rindu untuk melihat janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita melupakan sumur-sumur rohani kita yang menopang kehidupan rohani kita. Mungkin dulu kita punya kehidupan doa yang kuat. Setiap pagi mungkin kita bangun pagi hari selalu berdoa. Tetapi perlahan-lahan rutinitas itu tertutup oleh kesibukan kita yang semakin sibuk. Mungkin dulu kita punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Tetapi sekarang mungkin lebih banyak waktu kita dihabiskan oleh hal-hal lain di luar firman Tuhan. Mungkin dulu hati kita gampang tersentuh. Kalau kita lagi worship, kita lagi menyembah Tuhan. Tetapi perlahan-lahan hatinya menjadi dingin karena itu menjadi sebuah rutinitas kehidupan belaka. Karena ada tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Sama seperti sumur-sumur Abraham yang sudah ditutup sama orang-orang Filistin, ada kalanya sumur rohani kita itu juga tertutup oleh kesibukan, oleh tekanan, oleh permasalahan-masalahan, dan oleh distraksi di dunia ini. Dan hari ini Tuhan tidak sedang memanggil kita untuk mencari sumur yang baru, tetapi untuk menggali kembali hal-hal mendasar yang pernah membuat hidup rohani kita itu bertumbuh. Kembali kepada doa, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada penyembahan, kepada kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ishak tidak hidup dari sumur yang digali oleh Abraham, tetapi ia hidup dari sumur yang ia gali kembali. Demikian juga dengan kita. Iman orang tua kita, mentor kita, pemimpin rohani kita, atau generasi-generasi sebelumnya yang dapat menginspirasi kita, tetapi pada akhirnya kita tetap harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita tidak dapat hidup hanya dengan kesaksian, hanya dengan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang lain, mendengarkan kesaksian-kesaksian di YouTube, di sosial media, tetapi kita harus menggali sendiri sumber-sumber rohani kita, sumber-sumber iman kita yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita. Dan ketika kita memilih untuk terus menggali sumber-sumber rohani kita, kita dapat percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita kepada Rehobot, tempat kelapangan yang telah Tuhan sediakan, di mana kita mengalami pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera, dan ruang untuk bertumbuh di tengah segala tantangan, segala distraksi, segala permasalahan yang mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Warisan iman itu perlu terus dihidupi, karena apa yang kita hidupi hari ini dapat menjadi sumber kehidupan bagi generasi selanjutnya. Sampai di sini poin pertama mengingatkan kita bahwa warisan iman tidak cukup hanya untuk dikenang. Ishak berdiri teguh karena ia mau terus menggali kembali sumur-sumur yang sudah tertutup, sumur-sumur yang dulu pernah menjadi sumber kehidupan dari generasi sebelumnya. Ia tidak hanya hidup dari cerita tentang Abraham atau mengingat-ingat kehidupan bapaknya, tetapi ia mengambil bagian di dalam kehidupannya secara pribadi. Dia terus menggali dan terus menggali. Tetapi seringkali menggali itu juga tidak cukup hanya dengan menggali saja. Ada bahaya kalau kita terlalu fokus pada sumur. Kita terlalu fokus pada kita terlalu fokus pada hasilnya saja. Kita terlalu fokus pada pekerjaan-pekerjaan kita,
pada pelayanan kita atau pada apa yang sedang kita bangun. Fokus kita hanya pada hal-hal itu saja. Sampai kita lupa bahwa kita seharusnya mengarahkan fokus kita kepada pribadi yang menjadi sumber dari semuanya itu. Maka di poin kedua kita akan belajar tentang a faith that builds an altar. Iman yang membangun altar. Setelah mengalami berbagai konflik mengenai sumur-sumur yang digalinya, Ishak akhirnya pergi ke Berseba. Berseba itu bukan sekedar tempat yang baru, tetapi Berseba adalah tempat yang memiliki makna penting di dalam perjalanan iman Abraham. Di sanalah Tuhan kembali menjumpainya dan meneguhkan janjinya kepada Abraham. Hal yang pertama yang Tuhan ucapkan di ayat 24, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini menunjukkan bahwa di balik semua keberhasilan, tantangan, dan perlawanan yang dialami Ishak, Tuhan mengetahui apa yang sedang Ishak rasakan pada waktu itu. Mungkin dari luar kita melihat orang-orang di sekitarnya melihat Ishak itu orang yang kuat. Orang yang bisa menghadapi segala tantangan yang terjadi. Orang yang berhasil menghadapi segala tantangan yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan melihat ketakutan di dalam dirinya, kelelahan yang terjadi di dalam dirinya, dan ketidakpastian yang mungkin ada di dalam hatinya. Karena itu sebelum memberikan apa yang baru, Tuhan terlebih dahulu mengingatkan Ishak akan sesuatu hal yang paling penting, yaitu penyertaannya. Dan Ishak meresponi Tuhan dengan hati yang menyembah, dan dia membangun mezbah bagi Tuhan. Di ayat 25, sesudah Ishak mendirikan mezbah itu, dia memanggil nama Tuhan. Dia memasang kemah, lalu hamba-hambanya menggali sumur-sumur di situ. Apa yang Ishak lakukan? Ishak melakukan dia membangun mezbah terlebih dahulu. Baru kemahnya, baru kemudian sumurnya. Sebelum membangun kehidupannya, Ishak membangun dulu penyembahannya kepada Tuhan. Memastikan hubungannya dengan Tuhan baik, dekat. Jadi dia membuat Tuhan itu menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Membangun mezbah berbicara tentang penyembahan, penyerahan diri dan persekutuan dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman. Di tengah kesibukan menggali sumur dan mengelola segala berkat yang dimiliki, Ishak tidak melupakan sumbernya itu sendiri. Sumber dari segala berkat yang dia terima sepanjang waktu. Namun lebih dari itu, mezbah juga berbicara tentang iman. Ketika Ishak membangun mezbah, belum ada jaminan bahwa tidak akan ada konflik lagi. Belum ada kepastian bahwa segala masalahnya akan selesai pada waktu mezbahnya selesai dibangun. Belum ada tanda-tanda bahwa masa depannya akan berjalan mulus setelah mezbah itu selesai dibangun. Tetapi karena Tuhan telah berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ishak sudah mendengar janji Tuhan. Ishak memilih untuk percaya, ia membangun mezbah sebagai respon iman terhadap janji Tuhan di dalam kehidupannya. Iman yang sejati itu tidak hanya datang kepada iman yang sejati tidak hanya datang kepada kita ketika kita membutuhkan sesuatu. Tetapi lebih waktu kita memilih untuk menyembah Tuhan karena percaya kepada Dia bahwa siapa Dia sesungguhnya. Bahkan pada waktu jawaban-jawaban yang kita cari, doa-doa yang kita naikkan, itu belum terjawab, janji-janjinya belum ditepati di dalam kehidupannya. Waktu kita memilih percaya kepada Dia, kepada Tuhan, disitulah iman kita bertumbuh. Warisan yang diterima Ishak bukan hanya janji Tuhan, tetapi juga teladan untuk menjadikan Tuhan sebagai yang terutama. Apa yang dulu dilakukan oleh Abraham dekat dengan Tuhan, membuat Tuhan menjadi prioritasnya, itu pula yang kini dihidupi dan dilakukan oleh Ishak. Seringkali kita pada waktu kita menghadapi tekanan, fokus kita itu hanya tertuju pada sumur-sumurnya saja. Pada pekerjaan kita, pada pelayanan kita, pada studi kita, pada keluarga kita, atau juga pada kita berusaha sibuk mencari solusi-solusi dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Gak ada yang salah dengan itu, bahkan kita pun harus melakukan itu. Tetapi Tuhan kita ingin bahwa Tuhan itu membuka jalan. Tetapi jarang dari kita meluangkan waktu untuk tanya kepada Tuhan secara langsung. Jarang dari kita untuk mau mendekat kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita pengen Tuhan itu memberkati pekerjaan kita, tetapi terkadang hubungan kita dengan Tuhan itu justru menjadi hal yang terakhir
untuk yang kita perhatikan. Membangun mesbah itu bukan cuman seperti absen saja, sekedar mampir untuk berdoa. Mungkin kita merasa aku sudah baca firman Tuhan 1 ayat, udah cukuplah hari ini. Atau mungkin kita udah merasa, aku sudah nyanyi lagu rohani, penyembahan 1 lagu, udah cukup deh untuk hari ini menyembah Tuhan. Bukan seperti itu mesbah yang Tuhan pengen kita bangun. Tetapi membangun mesbah yang sesungguhnya adalah dengan menyediakan waktu yang terbaik. Menyediakan waktu yang terbaik dengan sungguh-sungguh untuk bersekutu dengan Tuhan. Lewat doa kita, lewat journaling kita membaca firman. Untuk terus menyembah Tuhan di tengah kesibukan yang tengah kita hadapi. Tantangannya seringkali kita mungkin akan semakin sibuk. Semakin mudah kita melupakan untuk membangun mesbah Tuhan. Padahal pada saat-saat sibuk seperti itulah kita justru adalah waktu-waktu paling membutuhkan mesbah Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Ishak yang membangun mesbah sebelum menggali sumurnya. Marilah kita ingat untuk mengutamakan hadirat Tuhan di atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab ketika mesbah tetap menyala, Tuhan akan memberi kekuatan dan hikmat untuk terus melangkah dan tetap stand strong di tengah musim apapun. Jangan biarkan kesibukan itu menggantikan mesbah kita, Bapak Ibu. Karena di sanalah iman kita dibangun. Di mesbah itulah kehidupan iman kita dibangun. Poin pertama tadi mengingatkan kita bahwa kita harus terus menggali sumber-sumber rohani yang Tuhan sediakan. Poin kedua membawa kita lebih dalam, jangan hanya mencari sumurnya saja, tapi juga bangunlah mesbahnya. Jangan hanya mengejar berkatnya Tuhan saja, tetapi juga semakin dekat dengan Tuhan. Jangan cuma mengejar jalan keluar, pekerjaan, pelayanan-pelayanan kita, ataupun hasil yang kita harapkan. Tetapi pastikan hati kita tetap terus kembali kepada Tuhan sebagai sumber yang sejati dari segala hal yang ada di muka bumi ini. Namun perjalanan Ishak juga belum selesai. Ia terus menggali, dia masih menggali dan dia juga membangun mesbah. Ia terus menghadapi tantangan dan kenyataan bahwa orang-orang yang pernah menolak dan mempersulit hidupnya itu masih terus ada di dalam perjalanan hidupnya. Di titik inilah kita akan melihat kebenaran yang ketiga bahwa janji Tuhan itu tidak kalah oleh oposisi manusia. A promise that outlasts opposition. Janji yang bertahan melampaui segala perlawanan. Di Kejadian 26, kita melihat bahwa Ishak menghadapi banyak penolakan dan perlawanan. Sumur-sumurnya terus diperebutkan, usahanya ditentang, bahkan ia diminta untuk meninggalkan daerah tempat dia tinggal, di mana karena orang Filistin itu merasa iri dengan dirinya. Dari sudut pandang manusia, semua keadaan itu seolah menunjukkan bahwa jalan Ishak itu sedang sulit, sedang dipersulit. Namun pada kenyataannya tidak ada satupun perlawanan tersebut mampu menghentikan rencana Tuhan di dalam kehidupan Ishak. Di ayat 28, sesungguhnya kami telah melihat dengan jelas bahwa Tuhan menyertai engkau. Pengakuan ini tidak muncul karena Ishak itu membela dirinya. Ishak tidak membalas perlakuan-perlakuan orang-orang yang datang kepadanya itu dengan pembalasan yang serupa. Atau Ishak juga tidak berusaha untuk membuktikan sesuatu lewat perlawanan-perlawanan dia. Pengakuan ini muncul karena penyertaan Tuhan atas hidup Ishak semakin nyata dan tidak dapat disangkal. Selama perjalanannya, Ishak tidak membiarkan kepahitan menguasai dirinya. Ishak tidak membalas penolakan dengan kebencian. Dia tidak membalas pertengkaran dengan pertengkaran yang lain dengan perlawanan-perlawanan. Ketika menghadapi perlawanan, yang Ishak lakukan apa? Ia hanya terus percaya kepada Tuhan. Ketika menghadapi perlawanan, Ishak hanya terus percaya kepada Tuhan. Ishak memahami bahwa tugasnya itu bukan memenangkan setiap pertengkaran. Ishak memahami bahwa ia harus tetap berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan sendirilah yang membela Ishak di dalam perkaranya. Dan doa saya pada hari ini, bahwa kita juga mendapatkan hikmat yang sama untuk kita punya pemahaman seperti Ishak. Bahwa tugas kita itu bukan memenangkan pertengkaran, bukan memenangkan perlawanan. Tetapi tugas kita
adalah terus bersama dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan kita. Siapa yang gak kenal dengan Nelson Mandela, Bapak Ibu? Selama puluhan tahun, Nelson Mandela memperjuangkan kesetaraan di Afrika Selatan. Di tengah sistem apartheid yang memisahkan orang-orang yang berbeda warna kulit, perjuangannya membuat dia ditangkap dan akhirnya dipenjara. Dan itu bukan waktu penjara yang singkat, bukan cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tetapi Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun. Bayangkan ada sebegitu banyak alasan untuk Nelson Mandela bisa mempunyai hak untuk merasa bahwa dia ketidakadilan itu di dalam kehidupannya. Dia punya hak untuk melakukan perlawanan, dia mempunyai hak untuk marah. Namun pada akhirnya ketika dia dibebaskan di tahun 90 dan kemudian dia dipilih menjadi Presiden Afrika Selatan pada waktu di tahun 94, Mandela mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia tidak menggunakan oposisinya sebagai orang nomor 1 untuk membalas dendam. Sebaliknya, Mandela malah mengajak bangsa yang terpecah itu untuk berdamai dan membangun masa depan bersama-sama. Bahkan ia merangkul banyak orang yang sebelumnya berada di pihak yang melawannya, yang menentangnya. Dan karena itulah Mandela nggak hanya dikenal sebagai orang yang seorang pemimpin politik saja, tetapi dia juga dikenang sebagai simbol pengampunan, simbol rekonsiliasi dan keteguhan sebuah karakter. Bagi Ishak maupun Nelson Mandela, memilih untuk mengusahakan damai meskipun sebelumnya mereka mengalami penolakan, ketidakadilan dan perlakuan yang tidak menyenangkan, itu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Bahkan Ishak mengambil satu langkah lebih jauh. Setelah mengalami berbagai perlawanan, ia menyambut mereka dan mengadakan perjamuan bersama dengan mereka sebagai tanda perdamaian. Respon ini tidak muncul secara alami di hati-hati manusia. Ketika terluka, kecenderungan kita itu biasanya malah menjaga jarak. Kalau ada orang yang nyenggol kita, ngelukain kita, biasanya kita menjaga jarak dengan mereka. Bahkan mungkin ada yang memilih untuk membalas. Atau bahkan ada yang memilih untuk terus menyimpan kepahitan di dalam kehidupannya. Namun hati yang terus mengalami penyertaan Tuhan dan hati yang terus dekat dengan Tuhan akan mendapat kekuatan untuk mengusahakan damai. Untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang pernah melukai dan menolaknya. Dalam kehidupan kita mungkin akan menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang merugikan kita, orang-orang yang menolak kita, orang-orang yang bahkan mempersulit kehidupan kita. Kita akan menemui itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Mungkin itu terjadi di tempat kerja kita, ketika usaha kita dan kontribusi kita nggak dihargai oleh rekan kerja kita, atau bahkan oleh pimpinan kita merasa bahwa pekerjaan kita sia-sia. Mungkin di dalam pelayanan kita, ketika niat yang baik justru disalahpahami oleh leader-leader kita, atau bahkan dikritik oleh teman-teman pelayanan kita. Atau mungkin di dalam keluarga kita, di dalam pertemanan kita, di dalam lingkungan di sekitar kita. Ketika kita merasa diperlakukan dengan tidak adil. Respon yang paling mudah adalah menjadi pahit. Respon yang paling mudah adalah menjadi kecewa. Dan itu menghabiskan energi kalau kita berusaha membuktikan bahwa kita adalah orang yang benar. Namun dari kehidupan Ishak dan Nelson Mandela, kita diingatkan untuk terus memilih berjalan maju daripada terus memandang luka yang kita alami, yang mereka juga alami. Penolakan manusia itu tidak dapat membatalkan janji Tuhan, dan perlawanan manusia tidak dapat menghentikan penyertaan Tuhan. Bukan berarti bukan berarti bahwa kita tidak akan menghadapi perlawanan, tetapi perlawanan itu tidak memiliki akhir di atas hidup kita. Kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain itu bersikap atas diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain itu memperlakukan kita di dalam kehidupan kita. Tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita meresponi perlakuan orang lain di dalam kehidupan kita. Kita bisa memilih untuk bagaimana kita bisa mengeluarkan kata-kata, bersikap, menjaga hati dari perlakuan orang lain. Jangan sampai perlawanan dari luar itu merubah diri kita, merubah hati kita,
menjadi kita menyimpan kepahitan di dalam hati. Karena seringkali musuh terbesar itu bukanlah orang yang menentang kita. Justru musuh terbesar kita adalah kita sendiri yang kehilangan hati, yang mengasihi, kehilangan hati yang penuh dengan sukacita, dan kehilangan hati yang percaya kepada Tuhan. Seperti Ishak, jangan membalas penolakan dengan kepahitan. Tetaplah hidup berkenan di dalam Tuhan, berjalan terus di dalam firman-Nya Tuhan, serta menghadirkan kebaikan dan damai dimanapun kita bisa berada. Sebab pada waktunya, Tuhan sendiri akan menunjukkan. Tuhan sendiri yang akan menunjukkan bahwa tangannya itu menyertai kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita, menggenapi janji-janjinya atas hidup kita. Di Amsal 16 ayat 7 tertulis, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia." Kalau kita melihat 3 poin di atas tadi, kita menemukan satu alur yang utuh, Bapak Ibu teman-teman. Pertama, Ishak terus menggali, ia menghidupi kembali warisan iman yang sudah ditinggalkan oleh Abraham. Kedua, Ishak membangun mezbahnya, dia menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupannya sebelum membangun hal-hal yang lain di dalam hidupnya. Yang ketiga, Ishak melihat janji Tuhan itu bertahan melampaui perlawanan. Dia tidak membalas segala hal yang terjadi, dia tidak membalas penolakan-penolakan, perlawanan-perlawanan, pertentangan yang hadir di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap memilih untuk berjalan dengan damai sampai orang lain melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Itulah gambaran hidup yang stand strong. Itulah yang kita pengen setiap kita bisa hadapi, bisa dapatkan di dalam kehidupan kita. Bukan hidup yang tidak pernah diganggu. Sekali lagi, kehidupan bersama Tuhan itu bukan kemudian kita terbebas dari segala macam gangguan, terbebas dari segala macam perlawanan. Bukan hidup yang tidak pernah mengalami konflik, bukan hidup yang selalu berjalan dengan mulus. Tetapi hidup yang stand strong itu adalah hidup yang tetap berakar kepada Tuhan. Tetap menjaga mezbah Tuhan dan tetap percaya bahwa janji Tuhan akan selalu digenapi di dalam kehidupan kita. Dan dengan pemahaman itu yang Tuhan mau kita dapatkan hari ini. Kita semua tentu rindu untuk bisa hidup dengan teguh, untuk bisa berdiri dengan teguh dalam setiap musim kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang ada momen di mana kita sedang mengalami musim-musim yang sedang baik, musim-musim sedang memanen. Mungkin ada sebagian dari kita sekarang adalah musim-musim untuk menanam. Mungkin ada di antara kita sedang berada di dalam lembah-lembah yang kita nggak ngerti kemana kita harus berjalan. Tetapi yang Tuhan mau, kita tetap berdiri dengan teguh, punya fondasi yang kokoh, dan tetap punya pengharapan bahwa Tuhan terus menyertai kita. Dan bukan lewat kekuatan kita, lewat penyertaan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan, Tuhanlah yang akan mewujudkan segala janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Tantangan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Demikian juga dengan kesibukan, berbagai distraksi yang berusaha mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Karena itu kita perlu terus untuk menghidupi sumber-sumber rohani yang meneguhkan iman kita. Sama seperti Ishak, marilah kita terus menggali, membangun mezbah, dan tetap percaya kepada Tuhan. Tim musik boleh naik. Sebab di dalamnya kita akan menemukan ruang untuk bertumbuh. Kekuatan untuk tetap stand strong, dan pembelaannya di tengah setiap tantangan kehidupan kita. Di sepanjang bulan ini, bulan Juli ini, melalui tema Legacy of Promise, kita belajar bahwa warisan yang Tuhan rindukan bukan apa yang kita miliki, melainkan tentang siapa kita di hadapannya. Warisan itu dibangun melalui kehidupan yang dikhususkan bagi Tuhan, dan dijaga dan diperjuangkan dengan setia. Dan pada akhirnya, legacy terbesar kita, itu bukanlah nama kita untuk dikenang oleh anak cucu kita, tetapi legacy terbesar kita adalah kehidupan yang terus menunjuk kepada Tuhan dan membawa generasi berikutnya untuk mengenal, percaya, dan mengikuti Tuhan. Mari kita angkat pujian ini untuk meresponi firman Tuhan. Semua hariku Kau yang tahu, tiada yang luput darimu. Saat ku ragu, ku berserah.
untukku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Nyatakan tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Yakin dan percaya kau kan selalu besertaku, kau perlindunganku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, nyatakan tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Katakan teguh ku berdiri, teguh ku berdiri, hadapi semua. Hanya bersama Tuhan, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Hanya bersama kami takkan goyah, sebab Engkau bersama kami, berdiri bersama kami. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah kami. Kau ada, kau yakin besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku. Terima kasih Yesus. Di setiap langkah hidupku, ku yakin kau kan besertaku. Yes, Lord. Kau perlindunganku. Hari ini kita belajar dari kehidupan Ishak. Ia tetap berdiri teguh bukan karena hidupnya tanpa tantangan, tetapi karena dia mau terus menggali sumur-sumur rohani, membangun mezbah bagi Tuhan dan percaya bahwa janji Tuhan itu lebih kuat dari segala hal yang datang di dalam perlawanan di dalam kehidupannya. Mungkin hari ini ada di antara kita sedang merasa bahwa sumur-sumur rohaninya mulai tertutup. Dulu yang punya kehidupan doa yang kuat, tetapi sekarang tertutup oleh kesibukan. Dulu punya kerinduan untuk baca firman Tuhan, tetapi sekarang tertutup oleh distraksi. Dulu punya hati yang mudah untuk menyembah Tuhan, tetapi sekarang mulai dingin karena tekanan dan rutinitas. Hari ini Tuhan sedang memanggil setiap kita, untuk kita mau kembali menggali sumur-sumur rohani kita. Bukan sekedar secara aktif, tetapi kembali kepada sumber kehidupan rohani itu sendiri, kepada sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan. Ada juga mungkin yang sedang berada di dalam konflik, musim-musim tekanan mungkin sedang kita hadapi. Mungkin ada penolakan, mungkin ada konflik, mungkin ada pergumulan keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau apapun yang membuat hati kita lelah. Dari luar mungkin kita bisa terlihat kuat, tetapi di dalam hati ada ketakutan dan kelelahan. Firman Tuhan kepada Ishak, hari ini
itu juga menjadi firman Tuhan untuk setiap kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Karena itu saat lagu ini nanti dinyanyikan lagi, mari jadikan ini sebagai mesbah kita kepada Tuhan. Kalau setiap kita rindu berkata bahwa Tuhan, aku mau kembali kepada engkau, aku mau menggali lagi sumur-sumur rohaniku, aku mau kembali lagi membangun mesbahku, aku mau tetap berdiri teguh bersamamu Tuhan. Mari kita responi lagu ini sekali lagi. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak sepakat. Katakan teguhku, teguhku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyah. Teguhku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidup kami bersama. Sertaku, kau perlindunganku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami perlu untuk berdiri teguh Tuhan. Bukan hidup yang bebas dari tantangan, tetapi hidup yang terus berakar di dalam Engkau. Tuhan, kalau ada sumur-sumur rohani kami di dalam kehidupan yang sudah tertutup oleh kesibukan, oleh kekecewaan, oleh kompromi, kelelahan, ataupun distraksi dunia ini Tuhan. Hari ini kami mau kembali untuk membangun, untuk menggali lagi sumur-sumur itu Tuhan. Bangkitkan lagi kerinduan kami untuk mau berdoa. Bangkitkan kembali cinta kami akan firman-Mu. Bangkitkan kembali hati kami yang mau menyembah Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami juga mau kembali membangun mesbah kami Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini terlalu sibuk untuk menggali sumur, mengejar hasil, mencari jalan keluar, tetapi malah melupakan Engkau sebagai sumber dari semuanya itu. Hari ini kami mau menempatkan Engkau kembali sebagai sumber dari segala pusat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu lebih kuat daripada perlawanan manusia. Kami percaya penyertaan-Mu lebih besar daripada ketakutan kami. Dan kami percaya Tuhan di dalam Engkau kami dapat terus berdiri teguh. Mulai hari ini biarlah hidup kami menjadi mesbah yang menyenangkan hati-Mu, sumur-sumur yang terus mengalirkan kehidupan dan legasi iman bagi generasi berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Halo Halo, IGF IGF Jogja. Jogja. Perkenalkan saya Daru dan ini keluarga saya. Jujur kalau kami melihat perjalanan hidup kami beberapa tahun terakhir, kami tidak pernah menyangka bisa berdiri di gereja ini karena kami datang dari latar belakang muslim. Sedangkan istri saya sebenarnya sudah lama mengenal kekristenan, tapi sudah bertahun-tahun tidak ke gereja dan sempat jauh dari Tuhan, bahkan berhubungan dengan kuasa gelap dan banyak ketakutan. Tapi entah bagaimana Tuhan tuntun langkah kami akhirnya datang ke IGF Jogja. Dan yang paling menyentuh buat kami bukan cuma firman Tuhan yang kami dengar, tapi bagaimana kami diterima. Kami tidak dihakimi, kami tidak dipandang aneh, kami tidak dipaksa berubah dalam semalam. Kami justru dipeluk, didengarkan, dilayani, dan diterima sebagai keluarga. Lewat gereja ini, lewat iCare, lewat orang-orang yang Tuhan kirimkan, kami mulai belajar mengenal kasih Tuhan dengan cara yang nyata. Sekarang kami sadar gereja bukan hanya rutinitas setiap hari Minggu, tapi tempat di mana hidup kami dipulihkan sedikit demi sedikit. Dan buat teman-teman yang mungkin hari ini baru pertama kali datang,
datang atau masih merasa belum layak, mungkin masih punya banyak pergumulan, kami cuma mau bilang you are welcome here. Karena kami pun pernah berada di posisi itu dan Tuhan tetap menerima kami dengan kasih-Nya. Nah, IFJF Jogja di bulan Juni ini, gereja kita akan memasuki tema baru, yaitu Legacy of Promise. Di Kejadian 23, 24, dan 26, kita belajar bahwa iman Abraham menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Bukan cuma pengalaman pribadi, tapi menjadi sebuah legacy, warisan iman, dan warisan janji Tuhan yang terus hidup sampai generasi berikutnya. Legacy of Promise bukan tentang membangun nama besar untuk diri sendiri, tapi tentang hidup yang berjalan bersama Tuhan. Percaya kepada janjinya, dibentuk oleh prosesnya, sampai akhirnya hidup itu menjadi kesaksian dan kekuatan bagi generasi berikutnya. Dan kami percaya setiap kita sedang membangun legacy itu lewat hidup kita sehari-hari. Karena itu jangan sampai ketinggalan setiap bagian firman Tuhan sepanjang bulan Juni ini. Kita punya 3 ibadah setiap hari Minggu. Ibadah 1 jam 9 pagi, ibadah 2 jam 11 siang, dan ibadah online jam 1 siang di YouTube. Dan supaya firman Tuhan bukan cuma didengar, tapi benar-benar diaplikasikan dalam hidup sehari-hari, yuk bertumbuh bersama lewat iCare. Di sana kita bisa berbagi hidup, saling menguatkan, belajar jadi murid Yesus dengan lebih nyata, dan punya komunitas rohani yang sehat. Temukan iCare yang cocok buat kalian lewat link yang ada di bio Instagram IFJF Jogja. Oh ya Om Tante, buat Kit dan kakak-kakak stis, hari Minggu juga ada Kit dan Dis Service jam 9 pagi. Seru banget, aku jadi belajar firman Tuhan, punya banyak teman, dan seneng datang ke gereja. Jadi mama papa harus ajak anak-anaknya datang ya. Dan bagian terindah dari ibadah adalah saat kita memberi untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Persembahan dan perpuluhan bisa diberikan melalui 3 cara, transfer bank, cash, dan kris. Terima kasih untuk setiap hati yang terus setia mendukung pekerjaan Tuhan lewat kemurahan dan ketaatan. Good news, sekarang IFJF Jogja sudah punya 2 wadah ministry baru, Women Ministry dan Marketplace Ministry. Akan ada banyak kegiatan, komunitas, sharing, dan aktivitas menarik yang pastinya membangun kehidupan rohani dan keseharian kita. Untuk info lebih lengkap, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa follow sosial media kita di YouTube, TikTok, dan Instagram @IFJF Jogja. Banyak konten menarik, inspiratif, dan pastinya menghibur. I love my church, we love our church. Have a blessed week and God bless you. Kita beri tepuk tangan buat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan tengah-tengah kita. Saya percaya sekali setiap firman Tuhan yang kita dengar itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan kerjakan setiap kehidupan kita semuanya ya. Kita berterima kasih, tepuk tangan buat Bapak Edi yang sudah melayani setiap kita, thank you. Dan saya akan berdoa, saya sangat senang sekali untuk mengambil bagian yang ini nih. Karena saya yakin ini juga adalah ibadah kita juga di hadapan Tuhan, bukan sebagai sambilan, yaitu saat kita memberi dengan rela dan sukacita. Yang setuju katakan amin. Kita baca sama-sama dulu ya, Maleakhi 3:10 ini, 2-3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aminkan doa ini bagi setiap persembahan Anda. Tuhan, saya berdoa, Hamba melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu yang melakukan Tuhan dengan sukacita, ketaatan dan kerelaan hati dalam memberi. Tuhan, seperti janji-Mu, setiap kami yang memberi dengan kesukacitaan, kami akan menerima lipat ganda yang daripada Tuhan, dan atas semuanya nama Tuhan tentu dipermuliakan. Terima berkat ini Bapak Ibu bagi setiap kita semua yang siap memberi ya. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Waktu engkau baik-baik mendengar firman Tuhan hari ini, dan melakukan tentu dalam setiap kehidupanmu. Demikian janji Tuhan. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Kita akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Bersatu jalan iblis menyerangmu, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Karena Tuhan berpihak atasmu. Angkat kedua tanganmu, sekarang terimalah iman, kasih dan pengharapan daripada Roh Kudus. Damai sejahtera yang daripada Tuhan hari ini lagi. Bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita semua menerima berkat terbaik sepanjang ibadah hari ini dengan sukacita katakan, Happy Sunday, God bless you saudara semuanya, Tuhan memberkati.